Udah. Saya maaf ya. Aduh, Sebentar, ini saya pikir, saya ingat balik. skip. Jadi oke, begitulah ceritanya. Kurang istri profit, Mas Bro. Chef tuh sekarang bekerja di Istana Hotel Istana Kuala mana? Lumpur. Istana maksudnya namanya Istana Hotel. Ah, Kondisi terkini nih saat ini. Nothing. Girlfriendnya orang Dikasih Brunei. itu, iya. Namanya siapa? Nurul Isma. Nurul Isma. Ada planning loh. Ya. Jadi serius tuh. Ini nggak main-main abang kita nih ya. Abang Fikri. Ya. Yalah. Kira-kira rencana berapa? Planningnya berapa lama lagi? Berarti enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Mas Bro, Happy New Year, Mas Bro. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru 2020. Ya. 22. 22 ya. Karena di Brunei ini ada pembatasan waktu dari pukul 10 malam sampai 4 pagi. Jadi saya bikin konten di rumahnya. Ini kamar, wah ini one stop entertainment ini, Mas Bro. Ya. Katanya nih, nah, big screen, ya kan? Wah, pokoknya ini full entertainment, ya. Gratis guys. Ya. Subscribe guys, jangan lupa tuh. Apa Tekan channelnya? tombol loncengnya. Apa channelnya? Masih and dalam perbincangan. Me, is Iya. and me. Channel saya, Mas. Aduh, Iya. sampai ini lupa, Mas. Pasti ya. subscribe dong. Mas, selamat Ya. tahun baru ya. Iya. Semoga sehat selalu. Ya, Doa semoga. saya banyak rezeki, Ya, amin. kesehatan itu yang penting. Iya. Ya. Oke. Jadi kesehatan, hidup tanpa sehat, nggak sehat, apa jadinya? Ya. Jadi kesehatan nomor 1. Jadi saya hanya berdoa semoga sehat selalu. Oke? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini, Mas. Oke. Sampai namanya kan siapa? Ya. Muhammad Fikri Bin Moyong. bin Moyong. Moyong itu nama apa, Mas? Moyong Ah, itu kata orang tua itu Moyong tuh aslinya lah. Bila bapak tuh mau daftarkan nama, dia tersalah apa katanya? Tersalah bagi nama pada nilap. Pada nama aslinya udah ada, tapi dia macam di skip, macam bukan skip, lupa, macam dia lupa. Sebab zaman dulu apa ni, polis tuh tegas, kan? Garang. terus hubungannya sama Jadi- Moyong apa? Yalah, macam itulah. Mungkin dalam perjalanan tu dia fikirkan sesuatu apa sekali. Bila rasa ketakutan tu dia datang ke apa tu? Terus dipanggil Moyong. Iya, gitu. tu dipanggil. Mungkin lah masa polis tanya, siapa nama anak awak? Mungkin dia takut tu jadi. Tapi Moyong bukan nama keluarga asli ya. Bapaknya namanya siapa? Osman. Usman bin Moyong, bukan? Enggak. Oke, Mas Bro. Ini kawan saya ini orang Malaysia, Mas Bro. Ya. Malaysia dari Semenanjung ya, Malaysia ya. Johor. Bukit Batu Pahat. Ya, Batu Pahat Johor. Batu Pahat Johor. Iya. Mas Bro, ini film Mas. Hah? Nggak kelihatan nanti. Ini film. Nah, gitu. Ya. Oke. Batu Pahat po. Di daerah sampean itu kebanyakan apa? Masyarakatnya bekerja apa? Bertani kah, berkebun kah, apakah? Ya, kebanyakan ni di sana tu fokus ke bandar lah, macam town. Kat sana tu Oh, pekerja lah ya berarti. pekerja Ya? tu banyak kilang kat sana, industri banyak jual-jualan apa benda semacam bandar lah seperti bandar gitu. Jakarta ke macam tu. Walaupun bandar ni kecil tapi ramai penduduknya. Penduduk di sana tu populasinya ramai. Populasinya ramai. Berarti majority penduduk sana kerjanya di bandar, bukan Ya, kerja di bandar. di kampung. Ya. Kalau di kampung sendiri pekerjaannya apa? Rata-rata Kalau berkebun. kalau di kampung tu berkebun banyak. Berkebun macam bapa saya sendiri pun Berkebun juga. bukan, bapa saya sendiri tukang buat rumah, macam dia buat Kontraktor gitulah. kontraktor. Ah. Jadi banyaklah orang-orang panggil untuk buat rumah sini, buat rumah sana. Jadi kerja sendirilah. Berarti skill sampean bikin begini, decoration gini Ya. dari bapak lah. dari bapa.
Jadinya bapak saya tuh dia banyak macam mana ya, dulu kita ikut pada bapak tu macam tak minat benda tu. Macam sekarang Ya. ni baru rasa Zaman-zaman dulu kalau kita masih budak-budak kan ngeliat Iya. bapak apalah tak suka. tak. Tapi sekarang di usia-usia kita sekarang ini baru kita terasa baru kita Iya kan? rasa. bahwa apa yang bapak kita ajarkan di masa kita kecil dulu ternyata tuh saat ini baru kita merasakan ada manfaatnya. Betul? Sekarang 3 tahun saya tidak balik, jadi macam rasa kehilangan tu keluarga apa semua, macam kita jauh daripada keluarga kan. Kita balik pun covid sekarang, masalah pun susah, macam mau kuarantin apa, jadi terpaksa kena kerja je di sini. Jadi macam hilang rasa sayang kak bapak tu. Kita buatlah something yang dia suka, kita pun suka macam tu. Orang tua masih komplit ya? Masih ada. Sehat? Sekarang umurnya mungkin dalam 70 macam tu. Kita berapa bersaudara? Satu keluarga. Sama, saya adik-beradik ada 5 orang, lepas tu 5 orang. ya, lepas 5 orang Sampai nomor berapa? semua perempuan. Enggak ada lelaki, saya seorang bongsu lelaki. Kamu bungsu sendiri? Iya. Oh, berarti anak manja deh. Biasanya Tidak kalau bungsu juga itu lah. dimanja. Dimanja tak? Nak katakan manja, saya pun dah sampai sini, macam merantau jauh. Jadi macam kita kena macam mana belajar berdikari, tak boleh mengharapkan keluarga. Itu satu selamatnya. Semua saudara sudah berkeluarga. Saudara mara semua sudah keluarga. Saudara mara bilangnya, cakapnya ya. Saudara mara. Ya. Sudah berkeluarga. Tinggal Mas Fikri saja yang belum. Ya, saya lah. Kalau dalam keluarga tu adik-beradik tu saya seorang yang belum kahwin. Belum Jadi, kahwin kan? Sekarang ni tengah planning untuk ke satu tahap menghabiskan zaman bujang. Woi, kira-kira ngomongin planning ya kan? Planning. Planning. Itu perlu ada lah. Planning berarti sudah ada calonnya berarti kan? Calon tu pasti ada, tapi sekarang ni lah masalah kita ni, kita berkawan dengan orang yang macam mana cakap berlainan negara. Macam saya orang Malaysia, orang mungkin saya berkenalan sekarang dengan orang Brunei. Girlfriendnya orang dekat Brunei? situ, ya. Namanya siapa? Nurul Isma. Nurul Isma. Nurul Isma. Ada planning loh. Ya. Jadi harus serius tuh. Ini nggak main-main abang kita nih ya. Abang Fikri ya. Yalah. Kira-kira rencana berapa? Planningnya berapa lama lagi? Tidak kurang lebih dalam 6 bulan lagi. Sebab nak uruskan masalah sekarang. Amin. Saya doakan ya 6 bulan ya. Saya siap ini jadi videographer nih. Ya. Ya, Jadi- videographer ini. Pre-wedding. Untuk prosesnya tu memang amat susah, tapi kita cubalah kan. Sebab negara orang kita tak tahu faham macam mana dia punya betul. cara-cara dia apa semua. Jadi Beradaptasi lah. Ya. Kira-kira sama keluarga sudah diterima kira? Sama keluarga calon nih. itu pasti keluarga calon tu menerima seadanya. Sebab mereka Tapi sudah jumpa sama orang tua? Hah? Jumpa sama orang tuanya sudah? Sudah. Orang tua dia okey, tak ada menghalang pun dalam Nah, hubungan ni. berarti diterima lah ya. Ya. Cumanya diri dia sendirilah, diri tuan badan tu dia nak menerima ke tidak, kita kena inilah kena faham lah. Kita pun kena sedar kita orang luar, jadi macam apa yang berlaku tu just redha macam tu. Berarti sudah tahu ini ya. Apa adat istiadat orang Brunei kalau menikah tuh berapa lah kita harus spend money untuk dia punya Paling sekitaran party lah. kalau sini dalam sekitaran dalam biasa-biasa majlis dalam 5,000 lah macam tu. 5.000. 5,000 5.000 itu sudah komplit. sudah komplit. Itu biasa-biasa tak termasuk macam Tak 5.000 itu maksudnya bersih untuk bagi party family. saja apa belum maharnya ke apakah? enggak itu 5,000 bagi keluarga bersih. Kiranya dia yang uruskan semua soal-soal apa jamuan ke apa ke, kita bagi dia itu. Tapi jangan maju-maju mas, nggak masuk film kau nanti. Ya, tapi pasti masuk tu. Berarti hati sudah mantap sama siapa namanya? Nurul Isma. Nurul Isma. Nurul Isma.
Mantap sudah? Alhamdulillah. Saya doakan ini Mas Bro. Ya. 6 bulan lagi ya. Ya, Insyaallah ya. insyaallah. Oke, tes dulu. Dalam bulan 6 tentu. Pokoknya tahun baru sudah harus kehidupan baru. Azam baru itu penting. Mas Bro, rokokmu mana Mas Bro? Rokokmu Di yang mana saya tadi letak? ada Mas Bro. Rokokmu kan bukan rokok era Mas Bro. Ini endorse nanti ya? Enggak ya? Tapi itu Endorsement ya? yes. Terpaksa tak ada, kita kena try juga apa yang boleh kita hisap kat sini. Ngomong-ngomong yang tadi itu, yang apa? Kalau kebiasaan kalau di kampung tahun baru, ya kan? Apa saja tuh yang biasa dilakukan anak mudanya sana tuh? Menjelang tahun baru lah, biasanya kalau di kampung saya tuh biasanya masak-masak Mas Bro. Kalau kumpul uang, so, biasanya beli itik, bebek, itik. Itik kan bebek kan, itik kan? Ya. Beli bebek, beli itik, beli ayam. So, kumpul, bakar. Berbeki lah anak-anak mudanya situ. Wah, ya kalau ada yang mabuk pasti ya anak-anak muda. Tapi zaman itu ya. berbicara pasal soal apa tahun baru, tapi kalau di Malaysia enggak disambut. Maksudnya nggak disambut gimana? Dia orang banyak pergi ke Stadium Merdeka macam menyambut perayaan di sana, macam konsert, ada konsert. Oh, ada ya kalau di Indonesia juga sama Mas Bro. Ada konsert dulu juga. Akan apa tuh? Berkonvoy ramai-ramai. Ya pergi ke sama. konsert. Kalau di Indonesia itu juga je. sama. Tapi now Covid mungkin dia orang mungkin Ya mungkin. dalam hati je lah azam tahun baru. Ada kembang api kan? Bisa ya kan? Untuk memeriahkan tahun baru kan? Tapi kalau di Brunei sini kita tak ada semua tu. Jadi macam Coba ya. kita hormat. Nanti kita tengok nih kondisi di Brunei kalau tahun baru Mas Bro. Nggak ada. No, tak ada Nggak apa-apa. ada party apapun. Nol. Apalagi zaman sekarang ini ada pembatasan waktu apa namanya? Istilahnya kalau Inggrisnya? Lockdown. Bukan, Apa? pembatasan waktu. Lockdown lah. Ada tuh Inggrisnya itu. Lupa saya Mas Bro. Ya, nanti saya tunjukkan nanti kondisi terkini nih saat ini. Nothing Mas Bro. Jadi kalau di Brunei apapun kegiatan mau tahun baru kah mau apa namanya hari raya Lebaran nggak begitu ramai ya. Lain dengan mungkin di Malaysia di Indonesia ramai sekali tapi di sini tapi ya inilah namanya peraturan negara kan berbeda-beda ya kan. Kalau di sini mungkin dari sultannya juga nggak kepingin kehidupan masyarakat itu terbiasa membuang masa ke membuang uang buat sesuatu hal yang mubazir. Tapi sebelum melanjutkan cerita, kita kena tanya dulu dengan siapa YouTubers kita ni. Mau tanya saya ke? Kita kena tanya dia dulu. Tapi saya mau kamu tanya pakai bahasa Jawa. Kamu kan orang Jawa kan? Orang iso doh. Orang. Dia ngomong apa? Ojo ngomong ketok. Ya, coba. Kita tanya dulu sejarah silam dia. Macam mana boleh sampai ke Brunei dan macam mana boleh kata orang boleh bekerja di sini. Daripada mana minat tu apa? Kita tanya dia. Okey, boleh silakan. Dulu sebelum di Brunei saya kerja di Makassar. Permulaan awal habis ke SMK ke SMA. Kalau di Indonesia tuh apa cita-citanya SD dulu, bentar dulu. Cita-citanya bentar dulu Mas Bro. Ya. Aku tuh jelaskan dulu nih sama pemirsa nih. Kalau di Indonesia itu ada istilahnya SD, sekolah dasar. Habis itu sekolah menengah pertama, SMP. Habis itu sekolah menengah atas. Itu standar lah itu. Ya mesti dijalankan untuk anak-anak lah yang masa-masa sekolah itu mesti menjalankan itu. Dari SD, SMP, SMA. Kalau di Malaysia apa? Kita kalau nggak Malaysia sebutnya menggunakan sekolah rendah, lepas itu sekolah menengah. Sekolah menengah tu dia ada dua peperiksaan iaitu PMR dan juga SPM. PMR tu PMR tu kira macam SMA. Apa artinya PMR? PMR tu pendidikan menengah rendah. Oke.
Terus? SPM tuh Sijil Pelajaran Malaysia. Itu yang fokus utama lah anak-anak Oke. kita yang di Selepas itu masuk ke university. masuk terpulang pada dia nak nyambung STPM. STPM tuh boleh diambil di sekolah tu sendiri ataupun melanjutkan di universiti. STPM itu apa? STPM tu sama macam ijazah, baca diploma. Tapi dia belajar di sekolah. Tidak perlu belajar macam perlu melalui universiti sebab STPM tu kelayakan dia diploma. Cukup 2 tahun Macam syarat kursus tu, gitu lah. STPM sudah dapat diploma. Kalau di Indonesia diploma itu lain lagi Mas. Ya. Kalau Tapi di- kalau di Indonesia diploma tu sudah dapat STPM lah. Ya, Tinggal ini ya. apply ke universiti ini udah ijazah. yang membuktikan bahwa apa ya, pendidikan di Malaysia sama di Brunei itu hampir sama, betul? Ya, tingkat apa namanya tuh, saya nggak tahu istilahnya ya, itu sama ya, sedangkan di Indonesia itu lain Mas. Ya. Tapi saya kurang pasti kalau di Indonesia itu gimana cara untuk Oke. melanjutkan ke Kalau di Indonesia itu sebelum ke university itu Ya. wajib sekolah rendah SD kalau di Indonesia. Habis itu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Selepas itu lain sekolah itu. ya. Ya. Selepas sekolah menengah atas, baru masuk ke jenjang university. Terserah orang kalau mampu punya uang mau lanjut ke university, Jadi, lanjut ke university. Kalau Mas Bro sendiri sampai ke peringkat mana? Saya cuma SMA Mas Bro. Kenapa? Saya dulu kepingin Mau jadi apa? punya cita-cita Apa? dulu Mas. Pengen jadi arsitek Mas. Oh, oke. Arsitek. Cuma karena emang keterbatasan biaya, Ya. akhirnya saya nggak bisa melanjutkan. Karena arsitek itu sekolahnya mahal ternyata Mas. Ya. Ya, ternyata ya udah, akhirnya saya masuk ke kitchen saja. Itu kalau Asal itu dari mana itu boleh terjerumus ke kitchen? terjerumus, oke. Oh, Dulu saya masuk ke kitchen itu ya. awalnya jadi steward Mas. Ya, cuci Karena piring. apa? Karena Ya. keterbatasan saya punya ijazah lah, ya kan? Ijazah nggak ada sijil sekolah khusus khusus perhotelan lah, Ya. ya kan? Kira macam itu. Jadi steward, Ya. cuci pinggan lah, buang sampah lah, pokoknya ya steward lah. Steward ini gimana sih? Ya. Teh, bersihkan lantai. Udah, apa yang menjadi kalau di rumah tangga mungkin di Brunei mungkin dibilangnya amah lah, Ya. pembantu ya. Gitu. Tapi nggak ada Tapi terpikir mau jadi anehnya Mas chef Bro, gitu. ini yang jadi apa, jadi kebanggaan juga. Ya. Kenapa? Saya masuk di hotel itu Novotel namanya. Hotel Novotel itu international hotel ya. Novotel. Pertama kali. Saya jadi steward. Saya cuma 6 bulan jadi steward. Sedangkan kawan-kawan saya yang sama-sama steward itu, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun lebih, masih belum menerima rezeki lah buat dia ada promotion dia buat masuk ke kitchen. Ya. Saya baru 6 bulan sudah masuk ke. Kenapa? Ya ini selain rezeki juga mungkin karena minat saya ya. Saya dulu kalau libur, kalau off day itu, saya datang ke hotel Mas. Jadi ada kawan saya itu, dia kitchen artist. Jadi bikin ice carving gitu. Ya. Jadi setiap kali saya libur kalau ada rame event gitu, saya bantuin dia Mas. Bantuin dia. Angkat-angkat dia punya ice balok itu. Macam penasaran gitu mau Iya, tahu gitu. jadi saya kan. kepingin belajar ya, jadi bantu dia nggak tahu gimana ceritanya. Dulu itu hotel saya itu baru buka, ada outlet baru Mas. Oke. Buka outlet baru, dia pub, dia konsepnya Mexican food, jadi Mexican pub gitu, dia baru buka. Nah, dan kebetulan eksekutif chefnya itu dia orang Thailand, namanya Mr. Sufit Sirasawas, sama saya ingat betul ya. Nggak tahu gimana waktu saya bantuin kawan saya itu di banquet ini, dia bikin ice carving itu, eksekutif chef saya itu jalan lalu gitu kan, lipas gitu, dia nanya,
apa yang kamu lakukan di sini? Tapi pakai bahasa Inggris lah. Ya, aku balas lah, aku mau bantuin dia karena aku libur, ya kan? Oke, gitu ya. Gak berapa lama, berselang ya dalam 2-3 hari itu, saya dipanggil di office, Oke. ya, berkenaan dengan itu yang baru buka outlet tadi. Pasti kan butuh orang lah, butuh tenaga tuh. Nah, nggak tahu gimana ceritanya kok saya dipromot, Mas. Dipromote masuk ke kitchen jadi cook helper, Oke. ya kan, rezeki tuh Mas Bu, ya kan? Wah, dengan senang hati, oke siap. Dikasih kontrak saya, Iya. masuk truk, naik beberapa lah, saya punya gaji itu tuh. Kalau masalah gaji sebenarnya Ya. nggak saya kira itu. Tidak pikir Yang saya pikir tuh saya sudah melampaui step itu dari steward, saya naik upgrade lah, saya punya level itu ya yang buat saya bangga. Kalau saya sendiri pula tidak, macam kalau masuk ke bidang ini memang minat pun daripada kakak, family banyak masak, banyak buat benda-benda dapur tuh. Jadi macam kita ni sebagai adik ni kakaknya dulu kerja di hotel juga. Dia sekarang catering, ada buat satu catering. Oh, buka usaha sendiri lah catering. Dulu minat saya sebenarnya nak buka catering, saya tak terfikir pun nak macam ni. Cumanya kalau kita nak buka catering ni ada ilmu masak, jadi macam ke hotel lah jadinya perginya kan. Tapi sebelum saya masuk ke hotel tu susah sebenarnya nak dapat. Saya pernah minta ke hotel tu tunggu berbulan-bulan tak ada panggilan. Betul. Jadinya macam kita first pun daripada kitchen helper, macam just macam membantu, macam niat kita pun nak membantu tapi pun tak dapat. Just kita minta apply ke kitchen tapi dibagi ke F&B. Jadinya waktu yang dipanggil untuk F&B tu kita terimalah. Waktu ke F&B tu hari pertama kita bekerja tu, tapi ekspektasinya maunya ke expectation ke kitchen. Tapi kebetulan berjumpa dengan seorang chef yang kita memang betul-betul nak bekerja kan. Chef tu dengan sekelip mata je dia cakap, besok pergi masuk kitchen. Siapa nama chefnya? Sekarang nama dia Chef Pendek. Orang panggil dia Chef Pendek. Chef Pendek. Sekarang dia Chef Pendek? Pendek maksudnya pendek short? Ya memang pendek orangnya. Nama asli siapa? Masa tu saya lihat chef tu, dia masuk ke rancangan TV di tempat saya lah, bandar kan. Nama asli? Nama asli dia ni. Apa nama dia? Banyak orang panggil dia Tok Pendek tapi nama asli dia Lupa. Mana boleh lupa kawan. Ada. Chef, maafkan chef. Faisal. Chef Faisal? I think Are you sure? Faisal, yes. Tapi bukan Faisal. Ada chef. Maaf chef. Ini. Sebentar, saya fikir, saya ingat balik. Skip. Jadi okey, begitulah ceritanya. Kurang istri profit mas bro. Chef tu sekarang bekerja di Istana Hotel. Istana Kuala mana? Lumpur. Istana maksudnya namanya Istana Hotel. Namanya Istana Hotel. Atau bintang berapa? Kuala Lumpur. Itu bintang 5. Kalau kalau di Istana Kuala Lumpur. Jadi dulu pertama kali kerja di hotel bintang berapa? Pertama kali hotel bintang 3, bintang 4.